Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 46964700 Bab 4696, Jinao Island and the Ten Heavenly Kings. Pulau Jinao adalah pulau terbesar di Laut Utara Tianyuan, dengan radius puluhan juta mil, dan bisa disebut benua kecil. Pemilik pulau itu adalah 10 Raja Langit, sang murid interpretasi. Si Tianjun bukanlah biksu tunggal, melainkan 10 biksu, masing-masing bernama Qin Wan, Zhao Jiang, Dong Quan, Yuan Jiao, Our Lady of the Golden Light, Sun Liang, Bai Li, Yao Bin, dan Wang Bian. 10 orang tersebut semuanya adalah Daluo Jinxian terkenal dari Jiao Jiao. Mereka menetap di Pulau Jinao, mengumpulkan bakat dan merekrut orang, menyebarkan ajaran Jiao Jiao, dan merekrut banyak orang di luar Jiao Jiao. Dengan Raja 10 hari yang duduk di kota, Pulau Jinao dianggap sebagai kekuatan yang cukup kuat. Selain itu, pulau itu jauh di Tianyuan Beihai. Banyak biksu yang melarikan diri dari wilayah abadi surgawi telah meminta restu dari Pulau Jinao. 10 Raja Surgawi ini juga baik hati dan saleh, bersedia menerima para beku yang melarikan diri ini. Tetapi masa-masa indah tidak berlangsung lama, baru-baru ini, pasukan Yi Timur telah benar-benar menembus ke alam surgawi-surgawi, dan Pulau Jinao tidak dapat melarikan diri, dan menjadi sasaran sekelompok tentara Yi Timur. Pada saat ini, sejumlah besar kapal perang Lingsu berkumpul di atas Pulau Jinao, dan pasukan biksu yang padat berdiri di geladak. Sebuah spanduk ditanam di kepala kapal. 2 karakter bernama Sang Zhou adalah tentara dari Donyi. Tentara biksu Donyi di kapal perang melepaskan kekuatan magis atau melumpuhkan senjata sihir, dan meluncurkan serangan ganas ke Pulau Jinao di bawah. Bum bum bum. Guntur badai api warna-warni dan berkas petir menekan seperti gelombang besar, membombardir formasi penjaga pulau yang bobrok di Pulau Jinao. Formasi besar Pulau Jinao yang melindungi pulau itu telah berlubang, dan pulau itu penuh dengan kehancuran, dengan mayat di mana-mana. Semua biksu yang masih hidup di pulau berkumpul di tengah pulau. 10 Raja Surgawi bergabung untuk merapal mantra dan membuka formasi 10 Jue yang dapat menempuh jarak puluhan ribu mil. Baru setelah itu mereka hampir tidak tahan terhadap hujan lebat dari kelompok pasukan Donyi ini. Para biksu Pulau Jinao dalam 10 Jue Arai menggunakan mantra untuk melakukan serangan balik, tetapi mereka tidak dapat mengatasi terlalu banyak angin dan ombak. Alasan utamanya adalah bahwa jarak antara jumlah kedua belah pihak terlalu besar. Hanya ada beberapa puluh juta biksu di Pulau Jinao, dan pasukan biksu Donyi yang telah menyerang adalah 5 hingga 6 miliar, dan basis kultivasi keseluruhan lebih tinggi daripada yang ada di Pulau Jinao. Banyak biksu. Untuk mengalahkan sisa-sisa dari Pulau Jinao, ada hampir 20 Luo Jinxian agung dalam pasukan biksu Donyi ini. Pada akhir periode Daluo Jinxian, pemimpin jenderal adalah Yu Qing, seorang jenderal yang galak dari Sang Zhou. Orang ini memiliki latar belakang yang cukup baik. Dikatakan bahwa dia adalah murid dari Tai Si Wenzong dari Sang Zhou. Dia telah mengembangkan tubuh sejati Jin Huang. Dia cukup kuat dan berada di peringkat terdepan dari banyak kedatangan Sang Zhou. Di sisi lain, di Pulau Jinao, hanya ada 10 Raja Surgawi yang dibudidayakan di Daluo Jinxian. Madonna Cahaya Emas, tingkat kultivasi tertinggi di antara 10 Raja Surgawi, hanya memiliki basis budidaya Daluo Jinxian di tahap tengah, dan 9 basis budidaya yang tersisa hanya di tahap awal Daluo Jinxian. Meskipun ia kalah jumlah dan tingkat kultivasinya agak lebih rendah, si Tianjun bersikeras mengandalkan 10 Jue Arai untuk menahan pasukan Donyi ini selama beberapa hari. Namun, itu sudah menjadi batas hingga sekarang. Formasi si Jue memiliki 10 lapisan, seperti 10 formasi besar yang ditumpangkan pada satu, masing-masing adalah formasi Tianjue, formasi Earth Fierce, formasi Wind Roar, formasi es, formasi cahaya emas, formasi darah, formasi api, formasi jatuh jiwa, dan merah formasi air arai, susunan pasir merah. Kini ke-10 formasi tersebut telah berhasil ditembus melalui 9 formasi, dan hanya formasi cahaya emas terakhir yang masih berjuang untuk menopangnya. Tidak lebih dari 10. 10 Tianjun, kamu sudah menjadi kura-kura di dalam guci, jika kamu memilih untuk kembali ke Sang Zhouku sekarang, semuanya masih terlambat. Yu Qing membawa palu raksasa emas di bahunya, otot dan ototnya saling terkait, berdiri seperti menara besi di depan pasukan Donyi, meneriaki si Tianjun dalam formasi si Jue di bawah. Bah! Anak buah Sang Zhou juga ingin aku menunggu murid-murid menyerah. Itu hanya lamunan. Our Lady of the Golden Light, yang sedang duduk menjaga Golden Light Arai, berteriak dengan marah. Anjing tua Yu Qing, kami hanya mengenali Tuan Tongtian, tapi tidak ada orang lain yang mengenalinya. Jika kami menyerah, anjingmu tidak layak. Yu Qing, jangan katakan bahwa kami tidak memberimu kesempatan. Kamu hanya perlu berlutut dan membenturkan kepalamu beberapa kali. Aku akan bahagia saat menunggu, dan mungkin aku akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tianjun lainnya mencibir. Pada tahun-tahun awal, si Tianjun memuja sekolah Jie Jiao bersama-sama, Yi Jinlan, dan tidak dapat dipisahkan setelah memasuki ajaran.
Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 10 orang telah lama terhubung satu sama lain dan menolak untuk menyerah. Yuking melotot lebar dan berteriak dengan keras, bersulang dan jangan makan atau minum anggur yang enak, aku harus memotong mayatmu menjadi beberapa bagian hari ini. Hahaha, anjing ini sedang terburu-buru. Si Tianjun tertawa. Meski mulutnya penuh sarkasme, hatinya menjadi lebih gelisah. Jauh sebelum kelompok pasukan Donyi ini tiba, mereka telah mengirim mata-mata ke Pulau Sanxian di Laut Utara Tianyuan untuk meminta bantuan. Pulau Sanxian adalah tempat tertutup bagi Permaisuri Sanxiao dari Jiejiao. Meskipun Permaisuri Sanxiao tidak ikut campur dalam urusan pengajaran untuk waktu yang lama, dia pasti tidak akan mati sampai kematian para murid. Sangat disayangkan bahwa pasukan Donyi yang dipimpin oleh Yuking terlalu kejam, mereka menerobos formasi penjaga pulau hanya dalam beberapa hari, dan bahkan formasi si Jue yang berusaha keras untuk didukung oleh si Tianjun hampir tidak dapat dipertahankan. Bab 4697, London Sen Apearet. Guncangan energi yang disebabkan oleh benturan menyebabkan Pulau Jinao bergetar hebat. Seluruh Pulau Jinao seperti gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Bebatuan dan pepohonan di pulau itu terguncang oleh gelombang setelah kekuatan besar. Suara keras palu membuat hati para biksu di Pulau Jinao bergetar. Melihat si Jue Shield menahan pukulan palu raksasa emas dari langit, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Tes. Yuking menepuk bibirnya, cukup sulit dipercaya, Juntian Sun Hammer yang dia dorong dengan segenap kekuatannya tidak bisa mematahkan perisai pertahanan yang ditunjukkan oleh si Tianjun dalam satu pukulan. Tahukah Anda, kultivasinya berada di tahap akhir Daluo Jinxian, dan si Tianjun tidak lebih dari tahap menengah Daluo Jinxian, ditambah 9 buah tahap awal Daluo. Meski hanya ranah kecil, perbedaan di antara mereka cukup jelas. Wajah si Tianjun bahkan lebih jelek. Meskipun 10 perisai mutlak yang telah mereka kumpulkan hampir tidak mendukung pukulan ini, perisai itu dikalahkan oleh 7 lapisan, dan tampaknya perisai itu tidak lagi mampu mempertahankan serangan kedua. Bunda Cahaya Emas tahu bahwa jika dia terus membelanya, dia akan segera dikalahkan, jadi dia berteriak dengan keras, serang secara proaktif, jangan pegang tanganmu. Bagaimanapun, Our Lady of the Golden Light menggulung badai petir dan melonjak ke langit. Ini baik. 9 orang lainnya mengikuti. Teknik keabadian emas tingkat lanjut, Jin Lei Jikong. Our Lady of Golden Light menggulung pusaran petir emas seperti gunung dan lautan, dan membombardir Yuking. Yuking tidak menghindar dan menahan serangan itu secara langsung. Ledakan. Guntur yang hebat mengguncang bumi, dan guntur emas yang menakutkan menelan tubuh besar Yuking. Golden Xiansu, percikan api membakar langit. Golden Xiansu, Duri Liu Yun. Golden Xiansu, Fenglong Roar. 9 raja surgawi lainnya juga mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan sengit, dan serangkaian serangan magis yang memancarkan cahaya cemerlang jatuh ke tubuh Yuking. Bum bum bum. Serangkaian suara kekerasan yang memekakkan telinga bergema di langit, dengan gerakan yang luar biasa. Tianjun perkasa. Tianjun memusnahkan jenderal pencuri ini. Para biksu di Pulau Jinao di bawah melihat bahwa serangan magis si Tianjun menghantam Yuking dengan mantap dan meneriaki si Tianjun satu persatu. Namun, setelah satu pukulan, Yuking masih berdiri tegak, paling banyak karena luka ringan di permukaan tubuhnya. Hal yang paling menakutkan bukanlah ini, saya melihat seluruh tubuh Yuking melonjak dengan cahaya keemasan, dan semua luka ringan yang dideritanya langsung pulih. Sampah adalah sampah. Menurutku serangan tanpa rasa sakit seperti ini bisa mengguncang tubuh asli Jenderal Jin Huang. Itu mimpi yang bodoh. Yuking tertawa menyeringai, berbicara dengan nada menghina. Sial. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, hati si Tianjun tenggelam ke dasar. Meskipun mereka dapat menebak bahwa Yuking sangat kuat, bagaimanapun juga, lawannya adalah murid dari Sang Zhou Tai Si Wenzong, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa lawannya sekuat itu. Jarak antara kedua belah pihak benar-benar terlalu besar, dan teriakan para biksu di Pulau Jinao di bawah juga berhenti tiba-tiba, digantikan oleh rasa takut yang tak terbatas. Jenderal Yuking, musnahkan sisa kelompok ini. Sebaliknya, tentara Donyi sedang menabuh genderang dan bersorak untuk Yuking. Karena aku hanya memiliki kemampuan ini, biarkan aku mati dengan patuh. Yuking menyeringai dan mengangkat Juntian Guan Sun Hammer, dan menghancurkannya ke arah ibu cahaya terkuat. Ledakan. Palu Guan Sun Juntian meletus dengan semburan udara yang keras, menghantam ibu cahaya emas dengan kekuatan yang menggelegar. Kecepatannya sangat cepat, dan ruang yang dilewatinya sedikit bergetar, dan itu sangat kuat sehingga mencekik. Ups. Our Lady of the Golden Light sangat canggung, dia tidak punya waktu untuk menghindar, dia hanya bisa menunjukkan wujud aslinya, dan dia memicu petir emas yang membumbung tinggi di langit. Di mandi guntur tak berujung, Our Lady of the Golden Light berubah menjadi kura-kura emas raksasa berbentuk seperti gunung raksasa. Ternyata tubuh Our Lady of the Golden Light adalah Swanting Golden Tortoise, yang kekuatan garis keturunannya dapat menduduki peringkat di antara Raja Roh sejati.
Kepala emas besar dari Swanting Golden Tortoise menyerupai kepala naga biru, ditutupi dengan sisik emas pucat, dan busur emas tebal mengelilingi cangkang kura-kura emas, memberinya momentum yang menakjubkan. Mengaum. Kura-kura emas Swanting yang berubah menjadi perawan cahaya emas tiba-tiba melepaskan cahaya yang sangat keemasan dari cangkangnya, dan kekuatan pertahanannya naik ke titik ekstrim. Saat berikutnya. Bab 4698, Landon Sen vs Yu Qing. Adegan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Melihat Yu Qing terpesona oleh kekuatan magis besar yang tiba-tiba menyerang, mata si Tianjun melebar dan wajahnya kosong. Tubuh besar Yu Qing jatuh di Pulau Jinao, dan lubang besar tenggelam di tanah. Dia menahan rasa sakit, segera bangkit, dan berteriak dengan marah, "Siapa? Siapa yang berani menyerang jenderal? Serangan diam-diam. Kamu tidak cukup berkualitas." Pada saat ini, bayangan darah melintas di langit, dan bayangan darah menghilang seorang biksu muda dengan jubah putih dan rambut panjang dan kulit yang suram berjalan keluar, tetapi itu bukan Landon Sen. Kekuatan supernatural, Huang Long Zhongwei, sebelumnya dirilis oleh Landon Sen. Pada awal mundurnya waktu antar jemput yang belum pernah terjadi sebelumnya, Landon Sen telah mempraktikkan banyak kekuatan sihir surgawi, termasuk 6 sihir di segel emas dik. Kamu. Biksu mana kamu? Yu Qing mengunci Landon Sen dengan kesadaran spiritualnya, dan menemukan bahwa dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Landon Sen, dan ekspresinya tidak pasti. Landon Sen mengabaikan pertanyaan Yu Qing, dan bertanya dengan hampa, apakah Anda pemimpin kelompok tentara Donyi ini? Jadi apa? Saya Jenderal Yu Qing, Jenderal Sang Zhou. Jika Anda ingin menghentikan saya menunggu, Anda sebaiknya mempertimbangkan konsekuensinya. Yu Qing memandang Landon Sen beberapa kali, dan berkata begitu saja, memastikan bahwa dia tidak melihat orang ini. Dia telah mendengar tentang Hunyuan Daluo Jinxian saat ini, dan dia juga telah melihat potret tersebut, dan dia dapat yakin bahwa orang ini jelas bukan salah satu dari Hunyuan Daluo Jinxian. Gurunya adalah Sang Zhou Tai Si Wenzong, dan kultivasinya mencapai ranah Hunyuan Daluo. Yu Qing yakin bahwa setelah pihak lain mengetahui identitasnya, dia tidak akan berani bersikap sombong. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa alih-alih mengubah sikapnya, Landon Sen mencibir dan berkata, "Bagaimana? Kamu semut kecil, nadamu tidak kecil. Lancang. Berani menghina Jenderal Yu Qing, kamu sedang mencari kematian." Beberapa Luo Jinxian besar di depan pasukan Donyi berteriak dengan marah. Yu Qing juga merasa malu, dan wajahnya sangat muram. "Jangan berpikir jika serangan barusan berhasil, kamu pasti takut padamu. Aku harus melihat apa yang dapat kamu lakukan dengan anak ini." Begitu suara itu jatuh, seluruh tubuh Yu Qing bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia melompat, menarik Juntian Guan Sun Hammer dengan seluruh kekuatannya, dan menghancurkannya ke arah Landon Sen dengan kekuatan menekan dunia. "Teman, hati-hati." Si Tianjun mengingatkannya dengan ekspresi panik. Landon Sen menyaksikan palu besar Juntian Guanri menghancurkan, tanpa mengelak, membiarkan palu besar itu mengenai kepalanya. "Bawa sampai mati, Huang Mao." Yu Qing berpikir bahwa Landon Sen terpana oleh kekuatan serangannya, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, dan bersumpah untuk membunuh anak laki-laki berambut kuning yang menarik itu dengan palu. Namun, adegan selanjutnya membuat semua beku menghirup udara dingin. Dentang. Saya melihat palu besar Juntian Guanri menghantam kepala Landon Sen, meledak dengan suara benturan yang tajam seperti emas yang menusuk dan batu retak. Suara keras itu menembus langit, dan itu hampir bisa menembus gendang telinga. Berdiri di atas kekosongan, Landon Sen tidak bergerak sama sekali. Pada saat kepala Landon Sen, palu emas besar itu terpental oleh kekuatan yang tak terbayangkan, dan dia tidak dapat menyebabkan trauma apapun pada Landon Sen sama sekali. Tidak mustahil. Yu Qing berteriak, dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu aneh. Rasa ngeri yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Yu Qing tiba-tiba menarik Juntian Guan Sun Hammer, mengambil palu raksasa, dan menghancurkan tubuh Landon Sen. Dentang. 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 Yu Qing mencoba yang terbaik untuk mendesak palu Guanri Juntian untuk membanting Landon Sen, dan palu itu meledak dengan suara bantingan yang tajam, tetapi tidak peduli bagaimana dia mengalahkannya, Landon Sen tetap tidak bergerak dan tidak rusak. Rasanya seperti memukul baja keras dengan tongkat kayu kecil. 10 Raja Surgawi dan banyak biksu Pulau Jinao semuanya ditatap. Ini yang mampu dilakukan Jenderal Sang Zhou. Jangan biarkan pemuda ini tertawa terbahak-bahak. Wajah Landon Sen mengejek. Setelah dibudidayakan menjadi tubuh emas abadi, Landon Sen dapat menggunakan pasir primordial magnetik di tubuhnya untuk melepaskan gaya tolak yang kuat untuk menahan serangan eksternal yang kuat. Dengan kualitas fisik Landon Sen saat ini, bahkan jika dia berdiri di sini dan membiarkan Yu Qing bertarung, Yu Qing tidak dapat menyakitinya sama sekali. Tampaknya para biksu di era Lord yang diunggulkan tidak sekuat yang mereka bayangkan. Bab 4699, Annihilate the Donyi Army. Bum bum bum. Landon Sen menampilkan kekuatan gerombolan meteor dalam skala besar, yang bisa disebut punahnya langit dan bumi.
Serangan gerombolan meteor skala besar semacam ini hampir tidak bisa dilawan oleh Daluo Jinxian, tetapi para pembudidaya di bawah Daluo Jinxian tidak akan dapat menahannya sama sekali. Banyak meteor emas meledak dan meraung, dan tubuh hitam biksu tentara Donyi hancur berkeping-keping. Pemandangan itu sangat mengerikan dan mengerikan. Seluruh medan perang ditutupi oleh cahaya keemasan, dan ada teriakan tak berujung. Si Tianjun, lihat aku dan aku melihatmu, berguling-guling di tenggorokannya, kaget dan tidak bisa berkata-kata. Biksu dari Pulau Jino melihat pemandangan yang mengejutkan ini, semuanya sedikit linglung, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Semua personel berkumpul dengan cepat dan menggunakan kekuatan magis pertahanan kelompok. Yuking mengeluarkan teriakan keras histeris. Lusinan Luo Jinxian besar di depan formasi menampilkan kekuatan supernatural pertahanan mereka, dan membuka dinding cahaya besar untuk menahan pemboman gerombolan meteor. Para biksu yang masih hidup bergegas ke bawah dinding yang terang untuk menghindari pemboman kawanan meteor. Namun, saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Aurora arus panah. Landen Sen memainkan Aurora Flow Arrow. Peta bintang Sagittarius muncul di langit, dan panah emas yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, meledak dengan kekuatan beberapa kali lipat dari kelompok meteor. Dalam sekejap, dinding cahaya yang dibuka oleh lebih dari selusin Daluo Jinxian retak dan hancur, dan beberapa Daluo Jinxian dihancurkan menjadi bubuk oleh panah emas yang meledak, dan dewa mereka semua hancur. Para biksu dari pasukan Donyi benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan, dan medan perang menjadi kacau. Kabur untuk kabur, berpencar untuk berpencar. Landen Sen sekali lagi menghantam badai nebula, menelan biksu tentara Donyi yang mencoba melarikan diri ke pusaran badai. Apa? Badai nebula mengandung energi destruktif yang sangat besar dan tak tertandingi, dan dampak yang mengerikan pecah dan langsung merobek daging dan jiwa para beku yang terlibat di dalamnya. Berdiri diam di langit di atas langit, Landen Sen dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan dengan kekuatan supernaturalnya. Dalam proses membantai tentara Donyi dengan panik, dia tidak dapat membiarkan seorang biksu dari pasukan Donyi melarikan diri, dan metodenya mengejutkan. Ledakan itu berlangsung selama beberapa menit, dan pasukan Yi Timur dimusnahkan, hanya Yuking dan beberapa Daluo Jinxian yang masih berjuang untuk mendukung mereka, dan mereka telah mencapai akhir pasukan. Sahabat Taoisme, selamatkan hidupmu. Yuking mengeluarkan raungan keras seperti hantu yang melolong dan serigala yang melolong, tidak mungkin membayangkan bahwa situasinya akan berkembang sampai saat ini. Kekuatan lawan terlalu menakutkan, dan itu adalah kengerian yang tak terduga. Yuking bahkan meragukan apakah pihak lain adalah Hunyuan Daluo Jinxian, kalau tidak bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang menantang surga. Sekarang mohon ampun, sudah terlambat. Setelah Landen Sen menjawab dengan kosong, dia sepenuhnya menggunakan Aurora Flow Arrow. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah murid Wenzong, jika kamu membunuhku, tuanku tidak akan melepaskanmu. Yuking meraung histeris. Landen Sen berpikir bahwa dia telah membaca buku-buku sejarah. Wenzong memang Taisi Sang Zhou, tetapi murid-muridnya memiliki setidaknya selusin atau 20 murid. Dia hanya membunuh satu, dan dia tidak bisa menarik kebencian sama sekali. Aliran panah emas jatuh dari langit, dan Yuking tidak bisa menahannya. Pada akhirnya, dia ditiup sampai mati oleh sejumlah besar aliran aurora. Setelah raungan ledakan berakhir, pasukan biksu Donyi benar-benar musnah, dan tidak ada yang selamat. Adegan itu sunyi senyap, dan para biksu di Pulau Jino tidak berani menarik napas, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Landen Sen buru-buru mengambil beberapa rampasan yang bisa dia gunakan, dan kemudian terbang ke Si Tianjun. Banyak. Terima kasih untuk sesama Daois ini karena telah membantu saya tidak bisa cukup bersyukur. Si Tianjun mengepalkan tinjunya untuk memberikan hadiah besar kepada Landen Sen, merasa tidak nyaman, karena takut biksu aneh yang menakutkan di depannya juga akan datang kepada mereka untuk mengganggunya. Landen Sen mengepalkan tinjunya sebagai balasan, dan berkata dengan lugas, di bawah Landen Sen, dia memiliki banyak akar dengan Jie Jiao, jadi jangan gugup. Begitu kata-kata ini keluar, Si Tianjun akhirnya menghela nafas lega, dan berbalik untuk menunjukkan kegembiraan. Bab 4700, Go to Sanxian Island. Qin Wan berkata, ratusan tahun yang lalu, Kaisar Zhou, penguasa alam abadi Yi Timur, mendapatkan daftar dewa tertutup buku surgawi dari beberapa sumber yang tidak diketahui, dan mengaktifkan daftar dewa tertutup di menara terpilih. Sejak itu, perubahan besar telah terjadi di dunia abadi. Dikatakan bahwa pemujaan dewa telah mengubah hukum dunia. Landen Sen mengerutkan kening dan bertanya, saya tidak tahu bagaimana percandian para dewa mengubah hukum dunia. Zhao Jiang dari 10 penguasa surgawi menjawab, saya tidak tahu situasi spesifiknya dengan baik. Saya hanya tahu bahwa setelah daftar dewa yang diberikan muncul, leluhur Dao Tianzun dari alam abadi yang agung kehilangan kekuatan ilahi mereka oleh yang diberikan. Daftar dewa dalam beberapa hari, dan basis kultivasi mereka jatuh ke Hun Yuan. Daluo Jinxian, tidak ada dewa di dunia. Leluhur Dao Tianzun itu tidak hanya kehilangan kekuatan ilahi mereka, tetapi mereka telah menghilang satu persatu, dan keberadaan mereka tidak diketahui.
Termasuk tuan kita, Tong Tian, yang mencegat agama, juga hilang. Dong Kuan dari 10 penguasa surgawi menghela nafas, karena pemimpin sekte saya hilang, kelompok naga di sekte tidak memiliki pemimpin, dan itu menjadi sepotong pasir yang tersebar. Hanya dengan begitu domain surgawi akan diserang oleh Yi Timur. Tentara pencuri. Begitulah. Landen Sen akhirnya mengerti seluk-beluk masalah ini. Ternyata menghilangnya Tuan Tong Tian secara tiba-tiba menyebabkan invasi dan pendudukan wilayah abadi surgawi oleh tentara Yi Timur. Sun Liang dari 10 penguasa surgawi berkata dengan suara yang dalam, karena daftar dewa yang diberikan, leluhur Dao Tianzun dari alam abadi yang agung telah kehilangan kekuatan ilahi mereka dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Hanya Kaisar Xin yang membuka daftar dewa yang diberikan tidak terpengaruh, dan Kaisar Xin dinobatkan sebagai penguasa dunia peri. Memimpin pasukan Donyi untuk menyerang dan menduduki alam abadi yang agung, berniat untuk menguasai seluruh alam abadi yang sebenarnya. Landen Sen ragu-ragu bertanya, Kaisar Xin sangat arogan, bukankah dunia abadi sejati akan mengumpulkan kekuatan untuk melawan tentara Donyi? Yuan Jiao dari 10 penguasa surgawi berkata, tentara Donyi bergerak terlalu cepat, dan wilayah abadi yang besar diserbu dan ditaklukkan bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Dikatakan bahwa, keluarga kerajaan Zhou Barat, dari wilayah abadi Jiuli mengumpulkan dan menyatukan kekuatan dari domain abadi yang besar. Tentara perang salib sedang bersiap untuk menghadapi tentara Donyi. Klan Kekaisaran Zhou Barat yang dikatakan Yuan Jiao mungkin adalah kekuatan klan Kekaisaran yang dipimpin oleh Zhou Wu Wang Jifa di wilayah abadi 9 Li. Sebelum dia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, Landen Sen telah menebus sejarah alam abadi yang sebenarnya, dan dia memiliki beberapa pemahaman tentang beberapa peristiwa penting dalam proses sejarah alam abadi. Meskipun pertempuran dewa yang diberikan adalah bagian penting dari proses sejarah, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tujuan utama Landen Sen melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu adalah untuk menemukan fragmen jalan surgawi dan minyak lampu dari lampu Baolian. Perlu disebutkan bahwa minyak lampu dari lentera Baolian adalah darah asli dari nenek moyang penyihir. Hanya ketika Landen Sen menemukan cukup darah asli dari nenek moyang penyihir sebagai minyak lampu untuk lentera Baolian, dia dapat melanjutkan ke ruang waktu berikutnya. Antar jemput. Landen Sen mengepalkan tinjunya ke arah Si Tianjun dan berterima kasih padanya. Terima kasih rekan-rekan Taois untuk berbagi berita ini. Sen memiliki beberapa pertanyaan lain untuk ditanyakan kepada Anda. Sen Daoyou, kamu adalah penyelamat kami, jadi jangan terlalu sopan. Ya, kamu bisa bertanya jika kamu ragu, aku akan tahu segalanya. Si Tianjun dengan hormat mengungkapkan sikapnya. Landen Sen mengambil kesempatan untuk bertanya, apakah Anda semua teman Dao tahu bahwa ada keturunan klan Wu di era ini? Keturunan ras penyihir. Si Tianjun, lihat aku dan aku melihatmu, dengan ekspresi keraguan di wajahnya. Landen Sen merasa bahwa tidak sulit baginya untuk menemukan fragmen Dao surgawi. Dia hanya perlu menemukan cermin harta karun surga dan bumi, dan kemudian menggunakan cermin harta karun surga dan bumi untuk mendapatkan wawasan tentang dunia abadi, dan dia harus dapat menemukan fragmen langit dan bumi. Sebaliknya, itu adalah minyak lampu dari lentera Baolian, yaitu, darah leluhur penyihir yang sebenarnya lebih sulit ditemukan. Seorang biksu dengan darah asli dari nenek moyang penyihir pastilah keturunan dari klan penyihir, jadi Landen Sen langsung menanyakan maksudnya. Namun, klan Wu telah binasa setelah kesengsaraan besar Lik, dan bahkan jika Si Tianjun berpengetahuan luas, dia tidak bisa menjawab pertanyaan Landen Sen. Pada akhirnya, Our Lady of Golden Light membuka sedikit dengan lemah dan berkata, teman Sen Dao, dikatakan bahwa wilayah abadi Donyi dan wilayah abadi Jiuli memiliki banyak situs tua klan penyihir. Jika Anda ingin menemukan keturunan klan penyihir, Anda mungkin ingin menanyakan tentang dua domain abadi ini. Namun, saat ini, wilayah abadi Donyi dan wilayah abadi Jiuli terus-menerus bergesekan, dan situasinya bergejolak. Jika Anda tidak sepenuhnya siap, yang terbaik adalah tidak bersikap enteng. Bunda Cahaya Emas mengingatkan dengan ramah. Terima kasih Qingguang Taois atas saran Anda. Landen Sen segera mengepalkan tinjunya ke arah Ibu Emas. Meskipun dia tidak meminta jawaban spesifik, Bunda Cahaya Suci memberi dirinya petunjuk penting. Sen punya pertanyaan lain. Saya ingin tahu apakah ada susunan teleportasi di dekat Tianyuan Beihai yang dapat mencapai wilayah abadi Tianmu. Landen Sen terus menanyakan maksudnya. Landen Sen tidak berniat ikut campur dalam perang, dia hanya ingin menemukan fragmen Dao surgawi dan sepotong darah asli penyihir leluhur sesegera mungkin dan memasuki ruang dan waktu berikutnya.